Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Rashid dari kelas PGSD 2E dengan NIM 20000005221. Di sini saya akan memilih tugas UTS Keterampilan Bahasa Indonesia dengan saya memilih tema vlog atau laporan orientasi. Di sini saya sedang berada di Desa Gunung Gambar, lebih tepatnya di Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini saya dalam ketinggian 600 mdpl dan berada di Desa Gunung Gambar, lebih tepatnya Gunung Gambar. Nah, di sini walaupun kita sedang melaksanakan tugas, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, berjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Untuk kelanjutan vlognya, mari ikuti vlog saya. Kali ini kita sudah sampai di gerbang masuk, jadi tadi kita sudah minta izin untuk meliput, dan di sini sudah terdapat sebagian view dari Gunung Gambar, dan kita nanti akan menuju ke sana. Di pondok itu nanti kita akan melihat peninggalan sejarah-sejarah apa saja yang ada di Gunung Gambar. Yuk! Berada di puncak Gunung Gambar ada beberapa pendopo dan bangunan istirahat sembari menikmati pemandangan alam indah sekitar. Di puncak itulah pengunjung menyaksikan kota Wonosari dan kota-kota lain yang berada di sekitar seperti Klaten, Solo, dan juga bisa dilihat dari dataran tinggi. Oke, saat ini kita sudah sampai di atas Gunung Gambar di ketinggian 600 mdpl. Jadi bisa dilihat di sini ada view-nya Gunung Gambar, dan di sini juga ada tangga untuk naik ke atas. Di sana ada petilasan-petilasan atau bahasa Indonesianya yaitu peninggalan sejarah. Di sana nanti juga ada jalan lagi dan ada peninggalan sejarah juga. Nah, di sini itu kenapa dinamakan dengan Gunung Gambar? Jadi dari dulu itu dari sejarah, dengan Pangeran Mangkubumi mempunyai seorang anak yaitu bernama Pangeran Masahid atau dikenal di Jawa itu dengan Pangeran Sambernyowo. Jadi dari kompeni Belanda itu menculik dari Pangeran Mangkubumi tersebut. Nah, lalu beliau diasingkan dan sampai wafat. Setelah diculiknya dari Pangeran Mangkubumi itu, lalu Pangeran Sambernyowo itu datang ke Gunung Gambar. Sebelum dinobatkan sebagai raja, beliau ingin menuntaskan atau melawan dari kompeni Belanda. Beliau datang ke Gunung Gambar ini dengan bertujuan meminta bantuan dari Ki Demang Singodikoro. Nah, setelah sampai di Gunung Gambar, Raden Masahid lalu diperintahkan oleh Ki Demang Singodikoro untuk bertapa. Nah, nanti kita akan juga melihat, jika kita nanti diizinkan untuk melihat seperti bekas bertapanya, itu nanti masih ada, dan kita nanti akan melihat sama-sama bagaimana sih bentuknya. Yuk, nanti kita akan lihat. Untuk menuju tempat bersejarah, kita harus menaiki tangga yang sangat tinggi. Tetapi, jika kita lelah kita akan terbayarkan dengan view yang sangat indah yang disajikan di Gunung Gambar saat ini. Nah, kita sudah sampai di sini tempat peninggalan sejarah, yaitu tempat bertapanya Raden Masahid. Nah, di sini juga kenapa Gunung Gambar ini dinamakan dengan Gunung Gambar. Jadi, kalau saya pernah dengar cerita itu kayak menyusun strategi untuk berperang. Jadi kan bisa dilihat view-nya seperti ini. Nah, ini kan luas banget, jadinya bisa untuk mengatur strategi perang pada zaman dahulu. Nah, saat ini di depan sini sudah ada peninggalan sejarah, yaitu tempat bertapanya Raden Masahid. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana terciptanya tapak petilasan dari Pangeran Sambernyowo. Pada suatu malam bertapanya tersebut, Pangeran Sambernyowo mendapatkan wahyu keraton yang selanjutnya setelah beliau mendapat wahyu, Pangeran Sambernyowo duduk di atas bukit di sebelah batu yang pada saat sekarang disebut Batu Kong. Kemudian Pangeran Sambernyowo menggambar calon daerah Mangkunegaran yang akan dipakai sebagai pusat kerajaan, jalan atau rute perang untuk mengusir penjajah kompeni Belanda dari Pulau Jawa. Maka, untuk mengenang tempat tersebut, kemudian Pangeran Sambernyowo memberi julukan nama bukit dengan Gunung Gambar.
Itu video dari saya, semoga menginspirasi, dan bila ada salah informasi atau salah kata saya mohon maaf. Dan juga saya berpesan kepada semua, di masa pandemi ini kita harus tetap menggunakan masker dan jaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.